Selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinil Kuandona Baban. Berikut adalah tugas praktik 1, yaitu pemrograman berbasis desktop. Membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. 1. Gambaran umum pemrograman. Tugas ini adalah untuk mengimplementasikan 3 indikator hasil belajar. Yang pertama, penggunaan tipe data, variabel, identifier, keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, penggunaan array dan string dalam metode. 3. Penggunaan struktur keputusan seperti if else, dan if dan nest if. Program yang saya buat terdiri dari 2 file Java, yaitu menu Java dan main Java. Secara garis besar, program ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Menerima pesanan pelanggan maksimal 4 menu dengan format nama, yaitu jumlah. Ketiga, menghitung total biaya termasuk pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, serta diskon dan promo yang berlaku. 4. Mencetak struktur pesanan lengkap ke layar. Kedua, kelas menu. Sekarang kita buka file menu Java. Kelas menu berfungsi sebagai blueprint atau mencetak biru untuk mengimplementasikan setiap item di menu restoran. Berikut atribut interface fabrics-nya. Kelas menu memiliki 3 atribut yang dideklarasikan dengan akses modifier private. Dengan private, atribut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri sehingga data lebih aman. Ini adalah prinsip enkapsulasi dalam OOP. Yang kedua, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek menu dibuat. Perhatikan keyword this. Garis ini digunakan untuk membedakan atribut kelas dengan parameter yang memiliki nama yang sama. Contoh, this nama merujuk ke atribut kelas, sedangkan nama saja merujuk ke parameter. Public menu, string nama double harga, string kategori. Yang ketiga, getter method. Karena atributnya private, kita menyediakan metode getter nama, getter harga, dan get kategori. Metode ini bersifat publik sehingga bisa dipanggil dari kelas lain seperti kelas main untuk mengambil nilai atribut tanpa mengaksesnya langsung. Ketiga, kelas main data, menu, dan penggunaan array. Sekarang kita beralih ke file main Java. Di bagian paling atas kelas, saya mendeklarasikan array daftar menu yang bertipe menu dengan 10 elemen, 5 makanan, dan 5 minuman. Ini adalah implementasi array yang diminta indikatornya. Setiap elemen array adalah sebuah objek dari kelas menu. Keyword new digunakan untuk membuat objek baru di heap memory. Array dideklarasikan sebagai static agar bisa diakses langsung oleh semua metode static di kelas main tanpa perlu membuat objek main terlebih dahulu. Yang keempat selanjutnya yaitu metode tampilkan menu. Metode tampilkan menu bertugas menampilkan daftar menu yang dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu makanan lalu minuman sesuai petunjuk soal yang saya tidak menggunakan struktur pengulangannya. Sebagai gantinya, setiap elemen array ditampilkan satu persatu menggunakan kondisi if untuk memverifikasikan kategorinya. Berikut metode ini, printf ini digunakan untuk memformat tampilan agar rapi, artinya sering rata kiri dengan lebar 20 karakter, artinya angka desimal dengan pemisah ribuan dan tanpa angka di belakang koma. Kelima, selanjutnya metode cari menu dan struktur if else if. Metode ini cari menu menerima parameter string nama menu lalu mencari kecocokannya di seluruh elemen.
menggunakan struktur if, else, if. Ini adalah implementasi langsung dari indikator ketiga, yaitu struktur keputusan. Static, internal, cari menu. Nah, saya menggunakan equals ignore case alih-alih equals biasanya, agar pencarian tidak peka huruf besar kecil-kecil. Jika menu ditemukan, metode mengembalikan indeks arraynya. Jika tidak ditemukan, dikembalikan nilai -1 sebagai sentinel value. Selanjutnya, metode process order dan nest if. Metode ini menangani input pesanan dari pelanggan. Pelanggan dapat memesan maksimal 4 menu. Disinilah nest if diterapkan. Setiap slot pesannya hanya aktif jika jumlah pesan sebelumnya mencapai batas maksimal 4. Nah, ini adalah contoh nest if-nya di dalam if. Pertama, dicek apakah slot masih tersedia, dan kemudian dicek apakah user mengetik selesai, lalu dicetak apakah format input sudah benar mengandung tanda sama dengan. Terakhir, dicek apakah nama menu valid ada di daftar. Input dipecah menggunakan metode split dari kelas string untuk memisahkan nama menu. Jumlah ini adalah implementasi penggunaan string dalam metode sesuai dengan indikator yang kedua. Kemudian selanjutnya metode cetak struk dan logika diskon. Bagian terpenting dari program ini adalah metode cetak struk. Di sini semua perhitungan biaya, diskon pajak, dan struk dicetak. Mari kita uraikan skenario-nya, struktur keputusannya satu persatu. Yang pertama, promo beli 1 gratis 1 minuman. If subtotal lebih besar 50.000. Skenario pertama, jika total keseluruhan pesananmu lebih 50.000 dan pelanggan memesan minimal 1 minuman, maka 1 minuman dengan harga terendah mendapat gratis 1. Ini implementasinya. Yang kedua, diskon 10% if subtotal lebih besar 100.000. Skenario yang kedua ini, jika subtotalnya melebihi 100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10% dari subtotal setelah dikurangi promo minuman. Urutan perhitungan, promo minuman diproses lebih dahulu, baru kemudian diskon 10% diterapkan pada hasil setelahnya. Ketiga, pajak dan biaya. Setelah semua diskon diterapkan, dihitungkan pajak 10% dari total setelah diskon, ditambah biaya pelayanan tetap sebesar 20.000. Grand totalnya adalah penjumlahan ketiganya. Yang keempat, mencetak struk kondisional atau if else. Saat mencetak struk berbasis diskon dan promo hanya ditampilkan jika memang berlaku menggunakan if dengan variabel boolean. Ada promo minuman dan ada diskon 10. Inilah penerapan struktur if sebagai filter tampilannya. Kemudian demo pertama. Hasil dari demo pertama, saya memesan kombinasi makanan dan minuman sehingga subtotalnya ada di kisaran 50.000 hingga 100.000. Dengan demikian, hanya promo beli 1 gratis 1 minuman yang aktif, sedangkan diskon 10% tidak berlaku. Berikut daftar menunya. Demo yang kedua adalah hasil dari demo 2. Saya memesan lebih banyak sehingga subtotal melampaui 100.000. Perhatikan struk yang dicetak akan muncul baris promo beli 1 gratis 1 sekaligus baris diskon 10% sebelum pajak dan biaya pelayanannya.